A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mangga ibu-ibu jangan menyender di tembok. Di sini menghadap ke ustadznya ya. Mangga mungkin bisa pindah berbaris, mungkin akhwat ya, akhwat di sebelah ya. Kebanyakan juga nanti akhwat ya. Oke. Mari kita buka lagi dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh udah pada makan belum? Kayak kurang semangat gitu. Oh udah. Oh, pada baru bangun tidur. Oh, ulangi lagi ya. Jawab dengan semangat mungkin ya. Mungkin ikhwannya juga ya lebih semangat. baru satu. Panggil dipanggil Hadi. Oke, mau ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa liyuzrahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya ya. Kita bisa berkumpul gitu ya untuk sama-sama gitu ya mencari ilmu. Sama-sama ini dalam semangat untuk menyiapkan jiwa, hati dan jiwa gitu ya, untuk menyambut bulan yang sangat berkah, penuh keberkahan gitu ya. Sehingga jangan sampai gitu ya, bulan ini tuh akan terlewat dengan sia-sia tanpa persiapan, tanpa kalau bisa dibilang tuh kemenangan itu ditentukan sebelum perlombaan dimulai gitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu gitu ya, apa saja yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini gitu ya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati nikmat Islam, iman dan ihsan gitu ya, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan gitu ya ke zaman terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Mungkin sekarang kita sebelum acara dimulai kita mungkin ada tilawah dahulu gitu ya. Tilawah yang insya Allah akan, oh ya, jadi acara ini tuh rondonya gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Zaka Ali yang hari ini akan menjadi MC gitu ya, moderatori kegiatan hari ini. Kalau untuk acara ini gitu ya, mungkin ini adalah acara Tarhib Ramadan gitu ya. Tarhib Ramadan yang akan diisi oleh Kiai Haji Anwar Sanusi SAG. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Hasanah Filial Pengalengan Kabupaten Bandung. Acara ini mungkin akan diisi dengan beberapa rangkaian. Nah ini nanti akan ada pembukaan, tentunya sudah. Lalu nanti ada pembacaan Al-Quran. Lalu kemudian ada sambutan dari pengurus yayasan. Lalu setelah itu kajian utamanya. Lalu setelah itu nanti akan ada tanya jawab pukul 5. Dan kemudian dilanjutkan dengan info-info terkait prestasi nanti terkait Ramadan, dan akhirnya diakhiri dengan doa dan penutup. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja dengan tilawah Al-Quran oleh Ustadz Hadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menganggungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilanjutkan dengan selawat ya, selawat asgil supaya lebih hikmah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهر الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Masya Allah sekali. Terima kasih kepada Ustadz Hadi atas bacaan Al-Qur'annya yang sangat indah. Semoga menjadi keberkahan untuk kita hari ini, untuk memulai kajian hari ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan ada sambutan oleh pengurus yayasan. Mangga kepada Pak Mus. Mangga bagaimana kalau di jadwal? Oh iya, mungkin Pak Agah dulu ya. Kepada Ustadz Anugrah, waktu dan tempat dipersilahkan. Di rapat mah Pak Mus yang nyambut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanat mu'jizatuhul Qur'an imamuhul Qur'an nabiyina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ya, alhamdulillah di tengah kita telah hadir guru kita ya, Kiai Haji Anwar Sanusi ya, SAG, yang beliau alhamdulillah ya pimpinan pondok yang dari dahulu ya saya belajar ke beliau ya waktu di mahasiswa gitu ya, dan terinspirasi ya, dan alhamdulillah hari ini hadir untuk memberikan kepada kita ya pencerahan ya, dan juga yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jajaran pengurus Yayasan Pusdasi ya, ada Pak Mustafa, ada Pak Agus ya, juga di sini ada para asatid ya, Tufatul Atfal. Sebetulnya kita tuh asatid itu ada 30 ya. Nah, mungkin memang berhalangan ya untuk, dan kita jarang-jarang ya menyelenggarakan pada sore hari gitu ya. Nah, ini pertama kita selenggarakan acara di sore hari ya, terutama kegiatan daurah Mu'allim Quran ya. Dan juga di sini alhamdulillah ada orang tua ya, para orang tua, wali, murid ya, santri dari Tufatul Atfal, dan juga di sini ada semua juga ya para hadirin ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentunya saya mengajak
agar kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah begitu banyak kepada kita, ya wabil khusus nikmat yang terbesar yaitu karunia nikmat iman ya, dan taufik kepada kita semua. Dan dengan iman dan taufiklah kita dikumpulkan di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, saya hanya ingin mungkin mengingatkan kepada rahimakumullah ya, ini apa yang diingatkan oleh para ulama ya. Nah, jadi hati-hatilah katanya ya. Kita harus hati-hati terhadap apa namanya at-tahawun bil amri ya. At-tahawun bil amri itu menyepelekan sesuatu, kita belum siap ya dengan sesuatu. Nah, idza jaa waktuhu, dan padahal waktu itu datang gitu kepada kita ya. Kewajiban itu telah datang kepada kita, tapi kita dalam kondisi yang tidak siap gitu ya. Nah, jadi para ulama dalam hal-hal ibadah, kan segala sesuatu perlu persiapan enggak? Ya, kalau kita melakukan sesuatu tanpa persiapan bagaimana jadinya? Ya. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Nah, sama at-tahawun itu menyepelekan. Kita mau kedatangan tamu misalnya ya, udah dibilang sebulan yang lalu kan, tamunya tamu yang terhormat gitu kan ya, akan datang. Nah, tapi masih lama, santai aja lah, masih sebulan gitu kan ya. Nah, itu tahawun, menyepelekan, nantilah masih datang. Sampai akhirnya gitu ya, tiba-tiba tamu itu mengetuk pintu kita gitu ya, tanpa ternyata kita belum mempersiapkan apapun gitu. Aduh, itu WC belum dikosrek, kosrek ya, wah itu hordeng belum diganti, kasur semuanya belum melakukan apa-apa, tamu sudah ada di hadapan ya, mengetuk pintu kita. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah, kita akan kehadiran tamu agung, tamu yang luar biasa ya, syahrul yang mubarakun, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ya kita masih dalam keadaan yang belum siap ya. Nanti ada hujan yang besar, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, berkah ya di situ. Tapi kita misalnya hati kita masih dalam posisi yang tertutup gitu. Nah, tarhib Ramadan adalah kita membuka hati kita seluas-luasnya, selapang-lapangnya dengan kebahagiaan yang penuh kan ya. Qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Berbahagialah kita ya dengan keimanan, dengan taufik, dengan keislaman, dengan syariah-syariah yang telah Allah hantarkan. Nah, kita harus sambut ya dengan sukacita dan persiapan yang sematang-matangnya ya, baik ruhani kita maupun jasmani kita. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Yayasan Pustasi Indonesia telah mempersiapkan, nanti insya Allah akan disampaikan ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita selama bulan Ramadan dan dalam menyambutnya ini. Dan kita awali ya dengan tarhib Ramadan ini ya, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal ya bagi kita semua ya, dari Kiai Haji Ustadz Anwar Sanusi SAG untuk kita semua ya, untuk menyongsong dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita selama di bulan Rajab dan Sa'ban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, karena kita tidak tahu ya, sangat banyak ya orang yang belum sampai pada bulan Ramadan tapi Allah sudah panggil ya, sudah ajalnya tiba ya. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap pada Allah dengan kasih sayangnya agar kita diberikan kenikmatan ya untuk dapat merasakan ya ibadah-ibadah yang terbaik kita selama kita berada di bulan Ramadan ya. Demikian mungkin sebagai pengantar ya. Saya langsung saja tutup dengan barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim ya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ustadz Anwar yang telah bersedia untuk membersamai kita pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah kepada Ustadz Anugrah atas sambutannya. Mungkin dilanjut dengan sambutan oleh Pak Mustafa.
Mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa tuliman rahimakumullah. Ini yang kedua, saya sambutan yang kedua ya. Tadi yang pertama sudah lah sama Pak Agah ya. Jadi saya hanya menambahkan saja. Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Pak Ustadz Anwar Sanusi sudah bisa berkenan hari di sini sebagai yang akan memberikan bekal ya, bekal kepada kita untuk kita mempersiapkan diri di hadapan Allah, mempersiapkan untuk melakukan ibadah saum ya. Tentunya sekali lagi bahwa ibadah saum ini memang sudah lama ya, sudah bahkan dari Rasulullah itu dari mulai bulan kedua Hijrah ya, kalau ya sebelum berapa bulan Hijrah ke saum itu bisa dilaksanakan, perintah saum itu setelah hijrah ke Madinah ya. Jadi saum itu dilaksanakan setelah hijrah ke Madinah. Tentunya dan itu sudah berlangsung dilaksanakan oleh kita. Tetapi kita selalu berulang-ulang melakukan saum, tapi akhirnya kenapa tidak la'alakum tataqunya tidak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jangan sekali-kali kita melaksanakan ibadah saum hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tapi kita harus bagaimana saum itu menjadi la'alakum tattaqun. Nah, untuk itu maka diperlukan, tadi disampaikan, diperlukan bekal ya, persiapan yang matang bagaimana agar kita, terutama alhamdulillah kita di sini kan diberikan amanah oleh masyarakat ya, untuk bagaimana kita mendidik ya, mendidik anak-anak didik kita untuk bisa baik tahfidz ya, baik juga pengamalan syariah yang lainnya, untuk agar kita lebih khusyuk lagi ya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini diperlukan satu kesiapan yang matang ya diri kita, bagaimana kita mempersiapkan pada bulan Ramadan ini. Karena sebagaimana disampaikan bahwa la'alakum tattaqun itu tidak serta-merta ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah sifatnya umum ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi semua orang yang beriman adalah diwajibkan untuk saum. Tetapi di situ ada lagi kalimat yang berikutnya, man shoma ramadhana, barang siapa yang saum bulan Ramadan iman wa ihtisaban, lebih khusus lagi ya. Yang itulah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan iman ya, wa ihtisaban dan penuh perhitungan, dengan penuh perhitungan. Jadi bagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Agah, ini bekal yang harus dipersiapkan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini. Maka kita harus dengan keimanan yang sungguh-sungguh, dan dengan kemudian juga dengan perhitungan yang matang, bagaimana ibadah saum itu betul-betul bisa dilakukan dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah man qoma ramadhana. Jadi man qoma ramadhana, dan barang siapa yang berdiri salat pada bulan Ramadan ya, imanah wa ihtisaban. Sama juga dua-duanya adalah man qoma Ramadan dan man shoma ramadhana. Dan ini bekal yang harus ya, saya memohonkan kepada Ustadz Anwar Sanusi untuk bagaimana menyampaikan ini menjadi sebuah persiapan yang matang ketika kita akan melakukan saum di Ramadan ini. Dan tentunya kami mengharapkan betul ya, bekal-bekal apa yang harus dipersiapkan ya, sehingga dalam pelaksanaan ibadah saum itu betul-betul
tidak hanya sekedar saum lewat saja, saum lewat saja. Tiap tahun kita saum, bahkan kita sudah puluhan tahun kita saum ya, tapi peningkatan ininya tidak kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa iman waktu saban masuk Ramadan iman waktunya ghufur lakum ma taqaddama min dambi ya, sehingga kita akan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu gitu. Nah, inilah tadi penuh dengan perhitungan ya. Bagaimana kita malam-malamnya adalah tidak hanya sekedar menghilangkan